Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Para siswa-siswi SMKN 1 Rancaikek, sebelum kita menginjak ke materi, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat nikmatnya di kesempatan yang berbahagia ini, di kesempatan yang baik ini, kita semua masih dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di kesempatan ini selamanya kita berada dalam sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tercurah selalu keharibaan pemimpin besar revolusi Islam, kekasih kita semua, panutan kita semua, idola kita semua, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, hingga kepada umatnya yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Para siswa dan siswi SMKN 1 Rancaikek yang Bapak banggakan, kalian masih puasa? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tarawihnya gimana? Lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Tadarusnya juga? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Tarawih, tadarus, terutama puasa, ya itu jangan sampai terlewat, karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan fadilah. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan di bulan puasa ini, fadilahnya sangat tinggi dibanding dengan hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Para siswa sekalian, materi yang akan Bapak sampaikan di kesempatan pagi hari ini yaitu tentang keutamaan di bulan Ramadan. Perlu kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang harus kita laksanakan. Apa saja keutamaan-keutamaan yang terkandung di bulan Ramadan ini? Tidak kurang dari 9 poin fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan. Apa saja? Yang pertama yaitu puasa. Ya, itu sudah jelas. Jadi puasa itu yang diwajibkan setahun sekali hanya terdapat di bulan
Ramadan. Awas pengucapan Ramadan jangan sampai salah ya. Nanti maknanya juga salah. Sering kita mendengar dalam pengucapan Ramadan itu Ramadan. Itu kan apa artinya gitu ya. Jadi kita jangan sampai ikut-ikutan yang salah ya, jangan sampai ikut-ikutan yang lain ya. Tuh. Jadi tidak kurang dari 9 poin, 9 macam fadilah-fadilah yang terdapat pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa. Ya. Apa itu puasa? Ada yang tahu? Puasa itu berasal dari, ya. Ya. Bagus. Puasa itu berasal dari bahasa Arab yaitu siam. Siam artinya menahan. Ya. Kan ada dua pengertian. Yang pertama puasa menurut bahasa dan yang kedua puasa menurut istilah. Nah, kalau puasa menurut bahasa itu artinya menahan. Menahan apa? Ya menahan apa aja ya. Menahan apa saja, sifatnya umum. Gitu. Nah, sedangkan pengertian puasa yang kedua itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Ya, itu pengertian puasa menurut istilah. Nah, dalam melakukan puasa kita juga harus memahami atau mengetahui syarat dan rukunnya. Ya, jadi jangan asal puasa. Nanti kalau asal puasa, misalnya kita melakukan hal-hal yang dilarang, otomatis batal puasanya. Ya, itu ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Minum. Ya, udah jelas itu ya, batal. Kecuali lupa atau tidak disengaja, ya. Kita misalnya habis subuh tidur lagi, begitu bangun di atas meja ada air, langsung lek aja, ya. Habis segelas misalnya. Itu nggak apa-apa. Kalau memang lupa, jangankan minum, makan juga, ya, makan juga. Kalau misalnya kita lupa, tidak disengaja, nggak apa-apa, ya. Terusan aja puasanya, sah. Kecuali kalau kita pura-pura lupa, misalnya ya, rek api-api poho gitu. Misalnya, ya, itu nggak boleh, batal puasanya. Itu. Nah, kemudian yang kedua, yang membatalkan pahala puasa. Apa saja yang membatalkan pahala puasa? Banyak ya. Berdusta, Ya, berdusta. Ibah, Terus apa lagi? palsu, Ya, sumpah palsu. melawan jenis dengan syahwat, Ya, mengeluarkan kata-kata keji. Iya. Ya. Gibah, namimah, sum'ah, ya. Ngomongin batur, ngadu domba, ya. Itu diantara hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, ya. Sah puasanya dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Tapi tidak memiliki nilai. Ya, tidak punya nilai. 0, percuma, ya. Percuma ya kita
dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, menahan lapar dan dahaga, tapi kita tidak bisa menahan hati, ya, tidak bisa menahan ucapan, ya. Ini biasanya ibu-ibu ya, maaf nih, biasanya gitu. Itu kalau udah meriung gitu ya, udah berkumpul biasanya gitu. Itu disengaja atau tidak disengaja, emang ya seperti itu. Ya makanya daripada kita ghibah, sum'ah, namimah, ya ngomongin batur dan lain sebagainya, sehingga nilai puasa kita akan nol, ya tidak dapat apa-apa. Mendingan kita buka Quran, ya, baca Quran, tadarus, ya. Tuh, atau baca-baca buku, atau zikir, atau sholawat, ya, hal-hal yang sifatnya positif, gitu, ya. Nah itu, jadi amalan yang utama di bulan Ramadan itu yang pertama adalah puasa. Nah, dalam menjalankan puasa kita harus didasari dengan niat, ya, niat lillahi ta'ala, niat karena Allah, jangan karena orang lain, ya. Saya mau puasa nih biar kepake sama siapa gitu ya, misalnya, itu nanti puasanya percuma, ya. Jadi harus didasari dengan niat lillahi ta'ala, niat karena Allah, ya. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam hadisnya, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari dengan iman dan ikhlas karena Allah, ya, tidak mengharapkan pujian dari orang lain, tidak ingin dilihat oleh orang lain, ya, 20 maka akan diampuni, ya, oleh Allah ma taqaddama min dzambi. Tuh, dosa-dosa yang lalu, tuh, ya. Bisa masukin. Ya. Jadi dalam melaksanakan puasa itu harus didasari dengan lillahi ta'ala. Jangan karena yang lain. Ya. Lebar soalnya, lebar. Kemudian keutamaan yang kedua di bulan Ramadan itu adalah iktikaf. Apa itu iktikaf? Berdiam. Di mana berdiamnya? Di pos ronda? Di masjid. Di masjid. Di masjid. Di dalam masjid. Iktikaf itu berasal dari kata akofa. Iktikafan artinya berdiam, ya, berdiam. Berdiamnya di mana? Kata Rasul, masjid. Ya, berdiamnya iktikaf lebih utama dilakukan di masjid, ya, terutama masjid jami, masjid yang suka dipakai sholat berjamaah dan sholat Jumatan. Kenapa harus di masjid jami? Ya, kalau misalnya selain di masjid jami boleh tidak? Di musola misalnya, atau bahkan di rumah misalnya, boleh tidak? Boleh. Ya? Boleh. Boleh saja. Cuma mungkin nanti padilannya beda lagi, ya. Soalnya kan ya, Pak. Dalam melaksanaan iktikaf, ya, kita tidak hanya diam di masjid saja, ya, tapi harus memenuhi beberapa persyaratan, ya, harus memenuhi beberapa persyaratan.
Apa saja syarat i'tikaf itu? Yang pertama adalah muslim, ya. Ya, kita kembali. Mohon maaf ya, tadi ada yang lewat dulu. Kita kembali. Jadi amalan utama yang kedua tadi itu adalah i'tikaf. Ya, i'tikaf itu artinya berdiam diri di masjid atau menetap, ya, atau menyekat atau mengurung diri di masjid, ya. Adapun tujuannya itu adalah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Nah, dalam beriktikaf itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Jadi bukan kita tidak asal diam, tidak asal masuk masjid, ya, tapi harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat yang pertama, ya, sebelum kita melakukan i'tikaf itu kita harus tahu. Yang pertama adalah muslim, ya, sudah jelas, ya, itu. Bagaimana kalau misalnya non muslim pengen i'tikaf, ya nggak bisa, ya, sah. Walaupun misalnya sampai ya walaupun sampai istilahnya khusyuknya itu ya luar biasa gitu ya, tapi kalau non muslim atau selain muslim itu tidak sah. Tuh. Kemudian yang kedua adalah baligh. Tahu baligh? Baligh itu sudah sampai waktu, ya. Untuk laki-laki 15 tahun atau sudah pernah keluar mani atau pernah mimpi basah. Untuk perempuan 9 tahun atau sudah pernah haid, ya, itu batasan baligh. Itu. Kalau kalian mungkin udah lewat baligh, ya, udah lewat. Kemudian berakal. Nah, ini perlu diketahui juga syarat untuk melakukan i'tikaf itu harus orang yang berakal, ya. Maksudnya jadi tidak gila atau sedang bukan dalam keadaan mabuk, ya. Kalau misalnya kita sedang mabuk, sempoyongan, masuk masjid, mau i'tikaf, itu tidak sah, ya, karena tidak sesuai dengan syarat-syaratnya. Tuh. Berikutnya, suci dari hadas, ya, suci dari hadas, ya, baik hadas kecil maupun hadas besar, ya. Tuh. Jadi jangan mau beriktikaf tuh langsung bus ke masjid, ya. Tapi kita harus suci dulu. Badan kita harus suci, pakaian kita juga harus suci, ya. Itu. Baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian harus suci dari haid untuk perempuan, ya. Kenapa ini harus suci dari haid? Karena perempuan juga boleh melakukan i'tikaf, ya, tidak hanya laki-laki saja, perempuan juga boleh melakukan i'tikaf, ya. Sebagaimana yang pernah dilakukan dulu oleh istri Rasulullah, yaitu Siti Aisyah. Siti Aisyah dulu i'tikaf di masjid itu dari mulai pertama bulan Ramadan sampai dengan akhir. Tapi, ya, lebih utamanya i'tikaf itu di 10 hari atau di
10 hari terakhir. Ya. Bulan Ramadan itu kan dibagi tiga sesi ya. Yang 10 hari pertama itu merupakan syahrul rahmat. Ya. Bulan yang penuh rahmat. Nah, alhamdulillah kita sekarang sudah menginjak ke syahrul ausat, syahrul yang kedua, syahrul yang pertengahan, yaitu syahrul magfirah, ya, bulan yang penuh ampunan. Sekarang kita sudah menginjak ke bulan 10 hari yang kedua, itu. Nah, makanya ini sebuah momen yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja, ya, kesempatan emas, karena siapa tahu tahun depan kita tidak akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Ya, manfaatkan yang sebaik-baiknya. Ya. Apalagi sekarang kalian sehari-harinya di rumah, ya, banyak kesempatan, banyak waktu. Manfaatkan yang sebaik-baiknya untuk mengisi atau untuk menambah amalan-amalan di bulan Ramadan ini, terutama nanti di malam 10 hari terakhir, ya, itu. Berikutnya, syarat itikaf itu dilakukan di dalam masjid, ya, dilakukan di dalam masjid. Boleh di musola atau di surau misalnya, bahkan di rumah juga boleh. Cuma mungkin fadilahnya beda, ya, keutamaannya beda dibanding dengan di masjid, terutama masjid jami, ya, masjid yang suka digunakan untuk sholat berjamaah dan sholat Jumatan, ya, itu. Nah, itu syarat-syarat yang membolehkan itikaf. Kemudian selain syarat-syarat itikaf, juga yang harus kita perhatikan adalah rukun-rukun itikaf. Ya. Apa saja rukun-rukun itikaf itu? Pertama, rukun itikaf itu niat. Awas nih, jangan lupa niat, ya. Sehusu apapun kita melaksanakan itikaf, ya, sebaik apapun kita melaksanakan itikaf, kalau tanpa didasari dengan niat, maka iktikafnya tidak sah. Ya, innamal a'malu bin niat. Ya, setiap perbuatan, setiap amal itu harus didasari dengan niat. Kita mau puasa harus didasari dengan niat, ya, karena Allah. Begitupun itikaf harus didasari dengan niat. Bagaimana niatnya? Yang tahu? Nawaitu iktikafa lillahi ta'ala. Pak, abdi mah teu tiasa lapad nama, niat nama nya di bahasa Arab nama, ya, boleh kita niatkan dalam hati, niat saya iktikaf karena Allah Ta'ala, ya, cukup, ya. Niat saya iktikaf karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian rukun itikaf yang kedua adalah berdiam di masjid, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wa'aqifu fil masajid, ya, wa'aqifu fil masajid, dan beritikaflah kalian fil masajid, di masjid, ya. Tidak ada wa'aqifu fil bait, tidak ada. Itikaflah kalian di rumah, tidak ada, ya. Atau wa'aqifu, apalagi misalnya wa'aqifu fil pos ronda misalnya, ya, diamlah kalian di pos ronda, gitu. Walaupun misalnya di pos ronda kita
melantunkan ayat-ayat Quran ataupun zikir ya, tapi itu tidak memiliki fadilah. Beda dengan di masjid. Akifil masajid. Iktikaflah kalian di masjid. Ya, itu. Ya. Nah, kemudian selain syarat dan rukunnya, ya, yang harus kita perhatikan juga adalah hal-hal yang membatalkan iktikaf. Jangan sampai kita capek-capek ya, misalnya dari rumah cangkul-cangkul ya, berdiam di masjid, sila ketika sisireun, ngadoa. Nah, kemudian kita melanggar hal-hal yang dilarang sehingga mengakibatkan iktikaf kita itu batal. Kalau iktikaf kita batal, otomatis kita tidak memiliki pahala, tidak memiliki nilai, ya. Itu. Nah, apa saja yang membatalkan iktikaf itu? Yang pertama, meninggalkan masjid dengan sengaja tanpa keperluan yang dikecualikan. Ya, misalnya kita berangkat dari rumah, bus ke masjid dengan niat mau iktikaf. Pas misalnya baru juga beberapa menit, ya, beberapa menit, ada yang nyusul dari rumah misalnya. Oh, itu ada anu misalnya ya, gitu. Padahal itu tidak terlalu penting-penting amat, ya. Nah, itu bisa membatalkan iktikaf kita, ya, itu. Ya, yang kira-kira misalnya tidak terlalu penting, ya, jangan sampai meninggalkan iktikaf, ya, itu nanti batal iktikafnya. Nah, kemudian yang kedua, hal-hal yang batal iktikaf itu adalah murtad. Tahu murtad? Tahu, Keluar Pak. dari agama Islam. Keluar Ya, dari agama murtad Islam. itu ya keluar dari agama Islam. Misalnya begini, ya. Nah, kita tuh misalnya lagi ngobrol, nanaonan, sholat mati wajib, terus tong sholat ya. Nah, itu diantaranya seperti itu. Biasalah kita mah mendingan keluar aja dari Islam, atau misalnya mengingkari sebagian ajaran Rasul, yaitu itu bisa dikatakan murtad. Jadi keluar dari agama Islam. Itu harus syahadat lagi, ya, syahadat lagi. Nah, yang berikutnya yang termasuk dalam hal-hal yang membatalkan iktikaf adalah hilangnya akal atau gila, ya, seperti tadi. Syarat iktikaf harus apa? Tidak boleh hilang akal, ya, atau mabuk. Nah, kemudian yang membatalkan iktikaf berikutnya adalah haid, ya. Misalnya begini, perempuan sedang iktikaf misalnya, pas lagi husu-husunya, nggak terasa dihandap teh anu iya cinta anu rembes misalnya, ya. Nah, itu batal iktikafnya, ya. Kita harus keluar, ya, harus keluar. Kalau mau iktikaf lagi, ditunggu sampai haidnya berhenti atau sampai suci, itu, ya. Kemudian, nah, mohon maaf nih ya, ini bagi yang sudah nikah, ya, bersetubuh dengan istri, ya, misalnya kia pengantin baru misalnya, ya, maklum lah ya, pengantin baru pas puasa misalnya, ya, nggak bisa nahan misalnya, ya, nggak bisa nahan. Nah, kemudian sedang beriktikaf, ya, sedang beriktikaf, kusabab tidak bisa menahan, ya, akhirnya pulang dulu
mau happy-happyan dulu misalnya, ya itu. Nah, itu bisa membatalkan itikaf. Tuh, ya. Nah, kemudian hal-hal yang membatalkan itikaf yang terakhir yaitu pergi sholat Jumat. Ya, nah makanya sebagaimana tadi disampaikan di awal, iktikaf itu harus lebih utama dilaksanakan di masjid jami, ya, dan suka digunakan sholat Jumat. Jadi di mana kita kalau sedang iktikaf, kita tidak boleh tidak usah lagi keluar untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, sehingga nantinya akan membatalkan iktikaf kita, ya, itu. Jadi harus dimulai dari nol lagi, mulai dari awal lagi, itu batal ya iktikafnya. Nah itu, ya, amalan utama di bulan Ramadan yang kedua. Yang pertama puasa, yang kedua iktikaf. Kemudian amalan utama di bulan Ramadan yang berikutnya adalah tarawih. Ya. Tarawih atau taraweh? Tarawih atau taraweh? Tarawih. Tarawih ya. Kalau taraweh nanti penafsirannya beda. Ya. Nanti penafsirannya beda. Kalau taraweh itu tarasawareh. Ya. Biasanya ini anak-anak numarijeuhna nya seperti di daerah Bapak seperti itu. Taraweh teh keweh ngarah tungtungna nya di awal tapi ke tengah-tengah mah ngarobrol we di tukang. Ya. Itu beda sama kalian ya. Seperti itu. Itu jadi tarasawareh. Jadi ngarah tungtungna we bungkul. Itu ya. Itu tarawih. Kemudian yang berikutnya amalan utama di bulan Ramadan itu adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya. Malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu salah satu malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh para soimin dan soimat, ya, oleh orang-orang yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan. Itu sangat ditunggu-tunggu, ya, malam Lailatul Qadar itu. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana diturunkannya ayat-ayat yang pertama Al-Quran. Itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, itu. Yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu? Wa ma adraka? Tahukah kamu? Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya. Malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalian pernah menghitung
berapa puluh tahun 1000 bulan itu? Ada yang tahu? Berapa tahun? Ya? 100. Ada lagi? Coba hitung. 1 tahun itu 12 bulan. Nah, kalau 1000 bulan berapa tahun? Ya, coba bayangkan, ya. Kalau kita beribadah pas malam Lailatul Qadar, ya. Apa itu? Zikir, baca Quran, wirid, ya, sodako dan lain sebagainya, ya, yang sifatnya positif, itu pahalanya sama dengan kita beribadah 1000 bulan. Berapa puluh tahun? Kurang lebih 83 tahun. Luar biasa. Ya. Siapa orangnya? Coba. Yang pernah beribadah selama 83 tahun. Ya. Siapa? Ya. Itu, ya, fadilah malam Lailatul Qadar. 1000 bulan, makanya jangan disia-siakan kesempatan emas ini, kesempatan yang baik ini, ya, untuk memperbanyak amal ibadah, ya. Kalau misalnya kita tidak mampu untuk baca Quran, sholawat, ya, tidak mampu untuk apa, baca sholawat misalnya, kita sodako, kalau tidak mampu sodako, ya dengan melakukan hal-hal yang baik, yang sifatnya positif, itu sudah apa, nilainya luar biasa, berlipat ganda, ya. Apalagi ini dilaksanakannya di malam Lailatul Qadar, ya, lebih baik dari 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Wah, orang tua kita juga umurnya enggak sampai segitu, ya. Bahkan ibadahnya juga nggak tahu berapa tahun, ya. Ini sampai 83 tahun, ya. Sama dengan ibadah 83 tahun. Tapi jangan sampai ini disalah tafsirkan, disalah artikan. Kemarin juga saya udah dapat malam Lailatul Qadar, ya. Kata Pak Ali juga, katanya orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu fadilahnya sama dengan ibadah 83 tahun. Udah aja ke sana jangan ibadah. Bukan seperti itu, ya. Bukan seperti itu. Tetap aja sehari-hari kita melaksanakan ibadah, sholat, ya, atau hal yang lainnya, ya, itu. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan Jibril, ya, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amrin, dengan membawa segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, ya. Tuh. Seluruh malam itu sejahtera, matla'il fajr, sampai fajar. Itu, ya. Jadi keutamaan malam Lailatul Qadar itu. Berikutnya, amalan utama di bulan Ramadan itu adalah membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an. Nah, ini kesempatan, ya, di bulan Ramadan ini, ya, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, tadarus, ya. Apalagi dalam kondisi sekarang banyak sekali waktu dan kesempatan
yang apabila tidak kita gunakan dengan maksimal, ya rugi, ya ruginya luar biasa, ya. Apalagi bulan Ramadan ini hanya 1 bulan dalam setahun, ya. Siapa tahu tahun depan kita tidak akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Makanya manfaatkan, ya. Sekarang dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, ya. Itu. Nah, kemudian berikutnya dengan memperbanyak sodako, ya. Sodako. Sodako ini kan sifatnya umum, ya. Jadi tidak hanya berbentuk materi saja, tidak hanya berbentuk uang saja, ya. Dengan senyuman yang ikhlas pun itu sudah memiliki nilai sodako, ya. Itu. Atau misalnya membuang sesuatu di jalan, ya, yang bisa mengakibatkan orang lain celaka, ya, seperti duri atau paku, ya, itu sudah termasuk ibadah. Itu pahalanya luar biasa kalau dilaksanakan di bulan Ramadan. Beda dengan di luar bulan Ramadan atau di bulan yang lain. Memang di bulan yang lain itu misalnya kalau kita memungut paku atau duri di jalan, ya, itu pahalanya 10, ya, 10. Tapi di bulan Ramadan lebih dari itu, berlipat-lipat-lipat, ya. Itu. Makanya gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian berikutnya yang termasuk amalan utama di bulan Ramadan itu adalah umroh bagi yang mampu, ya. Ini bagi yang mampu, bagi orang-orang yang kelebihan harta, ya, kelebihan materi, itu dianjurkan di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan umroh. Dan fadilahnya juga beda dengan umroh di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, ya. Kalau di bulan Ramadan ini ya luar biasa fadilahnya, itu, ya. Kemudian yang berikutnya perbanyak istighfar. Nah, ini, ya, kita tidak tahu, ya, dalam setiap gerak langkah kita banyak kesalahan, banyak dosa, ya. Nah, dalam momen yang mulia ini, ya, mari kita manfaatkan dengan memperbanyak istighfar, ya. Memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, ya, minta maaf kepada sesama, ya, terutama kepada orang tua, ya. Kadang-kadang kita suka melawan atau, ya, disuruh oleh orang tua membantah, ya. Itu kita manfaatkan di bulan Ramadan ini untuk meminta maaf, ya. Tuh. Berikutnya taubat, ya. Awas nih, istighfar dengan taubat beda, ya. Istighfar dengan taubat beda. Kalau istighfar itu bagian dari taubat, ya. Itu. Kalau taubat itu pertama kita beristighfar, kemudian kita tidak menjalankan lagi hal-hal yang dilarang, ya. Kemudian kita menyesal apa yang telah kita lakukan, ya, itu taubat. Nah, kemudian memperbanyak amal soleh, ya. Ulah taubat aina taubat isuk melakukan deui, ya. Tapi bukan taubat, ya. Yang kita lakukan itu harus taubatan nasuha, bukan taubat sambal, ya. Geus puguh sambal lada amdeui, ya. Ya, jadi taubat itu bukan seperti itu. Jadi harus taubatan nasuha. Pertama banyak istighfar, taubat, ya. Kedua menyesal
dari hal-hal yang telah kita perbuat, kemudian memperbanyak amal soleh. Ya, nah itu amalan-amalan utama yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini ada guna dan manfaatnya, dan kita harus tetap semangat ya dalam melaksanakan puasa dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti tarawih, tadarus, dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga puasa kita mendapat pahala dari Allah, puasanya yang berkualitas, sehingga bisa mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Rupanya hanya itu saja. Dan sebelum ditutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesehatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wa nawwir qulubana binuril islam wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwamtal arda binuri syamsi abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa qira'atana wa tasbihana wa tahmidana wa takbirana wa tahlilana wa qu'udana wa ta'abbudana wa takhussu'ana wa tadarru'ana ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.